Selamat malam, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Kali ini bersama saya, Dewa. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store, atau Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id, atau sepertinya Anda bisa follow juga Instagram kami di indonesia_belajar.id. Anda bisa update informasi-informasi terbaru seputar seminar-seminar online yang kami selenggarakan. Jadi jangan sampai ketinggalan event-event kami. Oke, baik sahabat pembelajar. Pada malam hari ini adalah yang ditunggu-tunggu sejak seminggu yang lalu ya. Sepertinya pendaftar cukup antusias sampai dilimpahkan ke hari ini. Ini yang membuat seperti ini ya, siapa lagi kalau bukan Pak Chandra yang sudah hadir di tengah kita. Halo, selamat malam Pak Chandra. Malam Pak Chandra. Malam kawan-kawan semua. Ya. Sampai-sampai ini sampai ke 3 ya, part 3 ini ya, dengan judul yang sama ya. Luar biasa Pak Chandra. Pak Chandra kita tahu bahwa beliau adalah fasilitator, trainer, pokoknya semuanya lah ya, yang berhubungan dengan trainer sales ya, sales trainer luar biasa. Dan Pak Chandra ini udah kalau dari CV-nya itu sudah menangani banyak perusahaan, baik perusahaan swasta, BUMN, dan apalagi Pak Chandra? Kementerian ya. Jadi tidak ada yang belum tidak dikunjungi Pak ya. Saya lihat logo-logonya di CV-nya banyak banget ya. Sebelum COVID. Okay. Sebelum COVID. Kalau setelah COVID ya di rumah aja gitu. Di rumah aja ya, oke. Oke Pak Chandra, malam hari ini kita masih meneruskan New Normal Selling Skill, Red Probing, plus Great Value Presenting, ya, Solution Oriented Selling, Part 3, ya. Oke, sebelum kita mulai, sebelum Pak Chandra menjelaskan apa yang menjadi pokok bahasan kita malam hari ini, saya ingatkan untuk Anda, sahabat pembelajar, Anda ingin bertanya atau sharing atau apapun, silakan Anda bisa tulis di Zoom Group Chat, atau bisa juga raise hand, kemudian nanti kita akan atur buka mic-nya untuk buka kamera juga untuk bisa berinteraksi langsung dengan Pak Chandra. Oke Pak Chandra, kita mulai. Siap? Oke, makasih Pak Dewa. Ya. Teman-teman. Halo Pak Chandra. Oke. Ya. Saya lihat banyak juga sahabat-sahabat saya di sini. Saya ucapkan selamat malam buat Pak Stevi dari Bali, ada Pak Stevi di sini, ada Bu Indri dari Bandung. Terus ada Pak Sigit yang minggu lalu nggak bisa bergabung, langsung didaftarkan di minggu ini. Thank you Pak, senang bisa ketemu malam ini. Ada lagi, oh ini saya lihat di layar saya yang luar biasa, ada Pak Lutfi Ghazali. Ini Pak Lutfi, tiap kali ada kelas, saya selalu ada Pak Lutfi. Jadi ini ibaratnya pokok semua mata kuliah saya pasti diambil nih sama Pak Lutfi. Thank you Pak Lutfi, udah gabung lagi malam ini. Buat teman-teman yang lain yang belum sempat saya sapa, mungkin karena saya nggak lihat, karena banyak layarnya, tetap selamat malam. Buat yang baru kenal kali ini, semoga ini menjadi awal dari persahabatan dan kemudian menjadi awal dari banyak peluang bisnis kita bersama. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Malam ini kita melanjutkan, ini kalau nggak salah udah batch keempat loh Pak, bahas yang sama nih, gitu loh. Keempat ya? Iya, kita buka pertama ternyata yang daftar terus-terusan full, jadi akhirnya banyak yang di carry over. Jadi kalau nggak salah ini udah yang keempat, kita masih membahas new selling skill. Tapi new selling skill itu kan banyak selling skill. Ini banyak yang minta di admit, saya perlu admit atau admin kita yang bisa beresin ya? Admin kita Pak, admin. Oke, sorry, kita. Karena muncul terus nih di layar saya nih Pak. Oke. Ya, jadi seperti kata Pak Dewa tadi Pak, kita kan membahas selling skill. Nah, selling skill sendiri adalah salah satu materi yang saya paling sering membawakan ketika berkeliling corporate Pak. Baik itu di bidang otomotif, ya Pak Lutfi kan otomotif ya Pak Lutfi ya. Kemudian ya mungkin ada yang dari banking, ada yang dari insurance. Saya juga keliling di BUMN, kemudian juga di yang tadi kita sebut kementerian dan lain-lain.
salah satu topik yang paling sering saya untuk diminta bawakan adalah topik tentang bagaimana meningkatkan selling. Ya benar dong ya Pak Dewa. Maksudnya sampai hari ini ya belum pernah ada sih klien yang datang, Pak tolong dibantu dong bagaimana supaya penjualan kami diturunkan gitu loh. Kayaknya gede sekali, bisa nggak Bapak bantu supaya bisa dikecilin ya, belum ada gitu loh. Jadi selalu sebelum training, sebelum program coaching atau training, orang pasti bertanya, Pak, dibantu tim kami bagaimana supaya bisa meningkatkan penjualan. Nah, malam ini saya mau membahas dulu teman-teman. Sebelum ngomong meningkatkan penjualan, berarti pertama kita sadari dulu. Penjualan itu adalah sebuah proses. Selling itu proses. Karena dia proses, dia bisa ditingkatkan. Kalau dia bukan proses, dia nggak bisa ditingkatkan. Setuju nggak teman-teman? Benar ya? Oke. Nah, karena dia sebagai proses, kita lihat nih. Jadi malam ini sebelum kita bicara new normal, kan judulnya kita kan new normal selling skill. Right probing, ketemu great value presenting, bisa menjadi solution oriented selling. Selling mau normal, new normal, abnormal, itu tetap aja berarti kita bicara tentang bagaimana mempertemukan sebuah solusi. Ya, kita di dalam dunia penjualan itu sebenarnya kan bukan menjual produk atau jasa, tapi menawarkan sebuah solusi. Anda setuju dulu nggak teman-teman? Ini menjadi dasar dari penjualan dulu. Bahwa ketika kita menjual, kita sebenarnya bukan menjual produk atau jasa, tapi bagaimana menawarkan sebuah solusi. Nah, proses penjualan bisa kita lihat, saya tuliskan di sini. Cukup jelas nggak tampilan papan tulisnya teman-teman? Jelas Pak. Jelas ya. Saya sengaja nggak pakai slide karena kalau Zoom itu nggak enaknya kalau slide ya tiba-tiba harus nunggu ditampilin. Apa saya lebih suka pakai papan tulis, kita nulis semua bisa baca gampang gitu. Proses selling itu dimulai dari apa? Dari prospecting. Jadi kita lihat di sini teman-teman yang Anda lihat selling pad ya. Selling pad ini bukan itu loh ya, bukan sosial media yang udah punah itu yang warnanya merah itu, bukan. Pad di sini adalah jalur. Jadi selling pad adalah jalur yang ditempuh oleh seorang sales ya. Jadi ketika kita memegang sales, jalur yang kita tempuh pasti pertama dimulai dari prospecting. Prospecting itu apa? Simple. Anda ketika join di sebuah organisasi penjualan, let's say lah, ini di layar saya ada Pak Daniel Tamrin, salam kenal Pak Daniel ya. Let's say Pak Daniel kalau Anda join MLM aja, pertama kali pasti ditanya nih, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, sepupu, ipar, misan, sepupu ketiga dari ipar kedua, dari misan kelima. Nah, Anda tulisin semua itu. Itu yang namanya database sales. Nah, tahapan itu dinamakan menyiapkan tahapan prospecting. Nah, kalau sudah punya prospek, database, apa yang dilakukan? Logik. Pasti kita melakukan yang namanya approaching. Benar ya, teman-teman ya? Bagaimana kita approach? Kita membuat janji temu. Bagaimana bisa ketemu? Nah, setelah membuat janji ketemu, inilah tahapan yang paling penting. Penjualan itu sebenarnya tahapan setelah ketemu itu apa yang dilakukan? Probing, Pak. Probing itu apa? Menggali kebutuhan. Dasarnya menjual itu satu. Kalau orang punya kebutuhan, berarti dia punya problem. Kalau dia punya problem, berarti kita bisa menawarkan sebuah solusi. Makanya modulnya saya namanya Solution Oriented Selling. Artinya kita tuh menawarkan sebuah solusi. Karena kita tidak pernah bisa menjual sesuatu kepada orang yang tidak punya problem. Anda setuju nggak teman-teman? Ya, ini webinar, jadi kalau saya nanya suasananya hening nih. Jadi kalau Anda mau jawab tulisin aja gitu loh. Ya, Pak Stevi dari Bali mengatakan setuju. Loh, sekarang gini aja Pak Stevi. Kalau saya mencoba menawarkan kepada Pak Stevi sebuah motor, saya bilang nih, Pak Stevi, saya sales motor. Bapak mau beli motor nggak? Buat apa motor, Pak? Saya kemana-mana jalan kaki. Hah, yang bener, Pak. Jadi Bapak tiap hari dari rumah ke kantor jalan kaki. Saya jalan kaki, saya suka jalan, Pak. Loh, apa nggak panas, Pak? Loh, kan sinar matahari pagi baik, Pak. Kulit jadikan katanya UVA, UVB, anti COVID, Pak. Oh iya, benar juga gitu ya. Tapi kan jauh, Pak. Bapak dari rumah ke kantor berapa jaraknya? 13 kilo, Pak. Lah Bapak jalan? Ya, saya suka olahraga gitu loh, Pak. Nah, terus kalau hujan gimana, Pak? Saya suka main hujan, Pak. Di kantor saya punya pakaian ganti kok. Jadi kalau saya ke kantor hujan, saya paling seneng, Pak. Sambil hujan-hujanan nggak usah mandi. Nyampe kantor langsung ganti baju, udah beres. Terus berarti Bapak kan mesti berangkat pagi-pagi buru-buru. Ya kan bagus, saya jadi bangunnya pagi, saya nggak bangun kesiangan. Nah, saya mau tanya, Pak,
dalam posisi Pak Stevi seperti itu, dia nggak pernah ngerasa ada masalah. Bisa nggak saya jual motor kepada Pak Stevi, teman-teman? Tidak. Maksudnya saya mau menawarkan solusi bagaimanapun, dia tidak merasa dia punya problem gitu loh. Tetapi, kalau simply di tahapan probing, saya menggali kebutuhan yang lebih mendalam. Misalnya saya mengatakan, Pak Stevi, kalau Bapak sih kayaknya emang kehujanan demen, kepanasan suka, ya kan? Maunya olahraga. Ya udah, Bapak sih nggak butuh motor. Tapi apa iya istri sama anak juga begitu, Pak? Tega, kalau hujan-hujan tuh anaknya ke sekolah kehujanan gitu, Pak. Oh ya nggak tega sih. Istri kalau mau ke pasar hujan, apa disuruh hujan-hujan? Emang istri juga kayak Bapak gitu, suka banget main hujan? Ya enggak sih, Pak. Lah, teman-teman, kalau dari sisi itu digali, mungkin nggak si customer jadi menemukan bahwa dia sebenarnya membutuhkan motor? Nah, ini Pak Lutfi langsung ngangguk-ngangguk nih. Iya, berarti kalau jual mobil ya begitu. Pak, kalau si customer nggak ngerasa butuh alat transport, mau mobilnya pakai fitur apapun ya percuma gitu. So, menjual itu sebenarnya adalah di tahapan probingnya dulu kita bisa menggali kebutuhan. Baru di tahapan presenting kita bisa mempresentasikan solusi. Makanya judul kita nih teman-teman dipahamin, judul kita adalah right probing. Kalau probingnya benar, ketemu dengan great value presenting, di presentingnya benar, itu baru bisa muncul yang namanya solution oriented selling. Kalau di sininya nggak benar, nggak guna lanjut ke bawah. Handling objection, negotiation, closing, maintaining, lupain aja. Karena bagaimana Anda closing kalau Anda tidak bisa memberikan sebuah solusi. Jadi saya simpelkan, biasa kalau yang pernah ikut kelas saya, Anda pasti sering dengar analogi ini. Saya pakai analogi sederhana untuk menggambarkan. Nah, gini deh, saya mau tanya dulu sama teman-teman deh. Ini biar suasananya nggak satu arah. Boleh ya tolong di chat ya teman-teman ya. Menurut Anda, kita survei nih, malam ini ada berapa orang nih di sini? Saya lihat, oke, sementara ini ada 51 orang. Dari teman-teman yang 51 orang ini, menurut Anda semua teman-teman, menjual itu sulit atau mudah? Tolong Anda tulis di chat. Saya pengen dapat masukan dari teman-teman. Menurut pengalaman Anda, selama ini menjual sulit? Oh, ada Pak Niko, menjual itu mudah. Ya udah Pak Niko, silakan live Pak. Udah nggak ada masalah Pak. Berarti mudah Pak. Silakan ayo di chat. Saya pengen dapat masukan dari pengalaman Anda. Menjual itu sulit atau mudah? Saya pengen dengar dari Anda. Kita santai aja. Saya pengen dapat masukan juga. Silakan sahabat pembelajar bisa langsung tulis saja di chat ya Pak Chandra ya. Nggak apa-apa, ditulis saja. Mau ngomong juga nyalain aja, biar nggak sepi. Yang sulit kejar target ya. Di sini ada Pak Lucius Ferry, sulit kejar target. Cara efektifnya yang susah. Pak, ini ada Bu Junijo, cukup sulit. Ada yang bilang mudah. Oke. Sebenarnya, teman-teman, ya saya tidak menunggu semua lah ya. Nanti nggak sempat waktu kita. Menjual itu sulit atau mudah itu relatif. Dikatakan mudah kalau di probing, waktu Anda menggali kebutuhan, ternyata Anda ketemu masalahnya adalah diare. Kalau di presenting Anda mampu memberikan presentasi diapet, di mana sulitnya menjual. Masuk akal nggak teman-teman? Kalau di probing, Anda menggali kebutuhan, dapat masalahnya adalah batuk. Di presenting, Anda mampu menyajikan yang namanya OBH. Di mana sulitnya menjual. Kalau di probing, Anda menggali dan ketemu masalahnya adalah nyeri kepala. Di presenting, Anda mampu menyajikan paracetamol. Di mana sulitnya menjual. Makanya dikatakan yang kita sajikan adalah solution. Yang sulit adalah di layar saya nih yang muncul ada Bu Dila Margaret. Selamat malam Bu Dila ya. Yang sulit itu adalah kalau customernya di probing ketemu masalahnya diare, tapi yang Anda sibuk ceritakan adalah OBH. Nah itu baru sulit tuh menjual tuh Pak. Bu. Di saat customer diare, dia udah nggak sabar, bolak-balik ke toilet, Anda malah mengatakan, Pak Lutfi, Bapak duduk baik-baik dulu, dengarkan presentasi kami. Tahukah Bapak OBH kami mengandung zat spesial ini, dan ini. Sementara di saat itu
Pak Lutfi udah keringet dingin, Pak, ya. Semua yang bisa digenggam udah digenggam, Pak. Bukan cuma batu tuh. Tiang semua juga udah digenggam. Disitulah penjualan menjadi susah. Jadi sebenarnya satu dulu teman-teman. Kalau Anda tanya pada saya, menjual itu sebenarnya ada proses. Tadi saya sempat lihat ada yang bilang, Pak Lutfi, tadi saya lihat tulis di chat muncul. Yang susah sekarang adalah bagaimana bertemu customer. Benar ya Pak Lutfi ya? Karena semua orang lagi WFH. Ketemu juga bungkus erat. Jadi Anda lihat, approaching-nya itu, sekarang kalau dulu probing itu ketemuan, sales itu kalau ketemu kan kongko. Benar nggak teman-teman? Yang namanya sales itu kalau nggak kongko ya bukan sales gitu loh. Sales itu kan dunia kongko dengan customer. Jadi dulu itu ketika ketemu customer sebenarnya kita lakukan adalah bagaimana melakukan probing. Nah, tantangannya kenapa kita mengatakan new normal sales? New normal sales itu adalah sekarang ini approaching-nya tetap mudah. Karena approaching itu tidak mensyaratkan bertemu fisik. Approaching itu, WA itu approaching bukan teman-teman? Email itu approaching bukan? Telepon itu approaching enggak? Video call seperti ini approaching enggak? Zoom approaching enggak? Yes. Nah, setelah approaching, jadi dulu yang bentuknya bertemu fisik, itu sekarang seringkali adalah bertemu secara online. Persis kayak kita webinar seperti ini. Nah, disinilah tantangan selling menjadi makin berat. Karena dulu ketika kita ketemu customer, dulu aja mengelola sales itu susah probingnya. Apalagi sekarang. Nah, di sini bisa dilihat nih teman-teman. Proses selling, kita nggak cukup cuma ngerti sales pad. Di kelas selling saya selalu mengajak peserta untuk mengerti bahwa selain selling pad, kita juga harus mengerti yang namanya sales funnel. Ya, oke. Kelihatan ya teman-teman ya? Oke. Sayangnya outscreen nggak apa-apa, yang penting tulisannya kelihatan ya. Oke. Sales funnel itu apa? Sales funnel itu bahasa kerennya teori. Bahasa sehari-hari, sales funnel adalah mengayak. Menjual itu mengayak. Anda setuju nggak? From many to few. Dari banyak calon, akhirnya menjadi satu orang pembeli. Nah, funnel itu makanya bentuknya seperti ini. Ya, dari banyak itu apa? Yang pertama dia disebut dengan lead. Lead itu apa? Semua orang yang punya kebutuhan akan produk atau jasa kita. Semua yang punya kebutuhan itu namanya lead. Oke? Ya. Yang kedua, suspek. Suspek itu apa? Punya kebutuhan, punya daya beli juga. Karena kalau punya kebutuhan nggak punya daya beli ya berat juga. Benar nggak teman-teman? Oke. Yang ketiga, prospek. Apa itu prospek? Punya kebutuhan, punya daya beli, butuhnya saat ini. Oke? Ya kalau nggak butuhnya saat ini kan juga susah dong. Punya kebutuhan, daya beli ada, tapi begitu ditanya, ya insya Allahnya kapan gitu loh teman-teman, ya kan? Nah, jadi punya kebutuhan, punya daya beli, butuhnya saat ini. Baru di sini hot prospect adalah yang sedang mencari penawaran yang terbaik. Yang dia keliling, membandingkan, udah mulai membandingkan nih. Pak Dewa, kamu ngasih saya segini, di sebelah bisa lo ngasih ini. Kamu gimana? Kalau nggak saya ambil di sebelah lo. Itu hot prospect. Sampai akhirnya menjadi yang namanya klien. Oke. Nah, sampai di sini teman-teman, kita mengerti dulu proses sales. Jangan mengerti secara teori. Saya bawa Anda mengerti yang sehari-hari. Saya ambil contoh yang mudah-mudah boleh ya teman-teman ya. Karena ada teman saya Pak Lutfi yang tiap hari ikut dari otomotif. Saya ambil contoh dari Pak Lutfi deh, nggak apa-apa. Boleh ya Pak ya? Otomotif. Pak Lutfi, yuk kalau lagi pameran mobil. Brand apa Pak? Boleh tahu kan? Nggak apa-apa kan? Info kita. Bapak pegang mobil apa? Mitsubishi. Ya, Pak Lutfi di Mitsubishi benar ya. Oke. Kalau Anda lagi pameran expander terbaru, Pak. Di mall pameran. Kalau yang datang 10 orang, apakah 10 itu yang buka pintu, masuk, ngeliatin, cobain reclining seat dan lain, apakah 10-10-nya akan beli nggak, Pak? Enggak. 10 itu kita sebut dengan lead, ya, teman-teman ya. Jadi kalau yang datang 10 itu, ya saya pakai merah deh biar kelihatan. Kalau Anda pameran, datang 10 orang, itu namanya lead. Dia lihat, dia coba semua. Dari 10 itu, mungkin hanya 6 yang akan
tuker kartu nama, minta brosur, minta dihubungin, atau dia yang akan hubungin Anda. Benar ya, teman-teman ya? Dari 6, mungkin tinggal 4 prospek yang benar-benar bisa diundang untuk test drive. Dia coba mobilnya, dia trial, dia ini, dan dia udah mulai nanya, pembiayanya pakai apa? Bunganya berapa? Bisa dicicil nggak? DP-nya berapa? Sampai kemudian mungkin jadi cuma sekitar 2 hot prospek. Hot prospek itu apa? Dia udah mulai nanya, dapat antena sirip atau antena yang panjang? Terus tipnya yang layar sentuh atau enggak? Karpetnya dapat nggak? Talang air dikasih nggak? Dia sudah mulai membandingkan hot prospect. Sampai akhirnya menjadi satu orang yang namanya klien. Nah, sampai di sini teman-teman, karena kita mengerti bahwa selling adalah proses, berarti kita lihat, sebenarnya dunia selling itu sederhana. Kalau Anda mau meningkatkan penjualan, saya tadi lihat ada yang chat, yang susah menemukan cara efektif kok. Ada yang tulis begitu. Yes. Sebenarnya dunia penjualan itu hanya 2 yang dikelola. Kalau Anda memegang tim penjualan, cuma 2 yang perlu Anda kelola. Yang pertama berarti apa? Saya tulis di sini. Yang harus ditingkatkan adalah activity-nya dulu. Setuju nggak teman-teman? Ini dinamakan aktivitas sales. Logika sederhana teman-teman. Kalau 10 lead, dapat 1 klien. Berarti kalau saya mau 2 klien, lead-nya mesti berapa? Boleh tolong di chat nggak biar sekalian? Atau ngomong aja deh, nyalain dong mikrofon. Saya sepi nih di sini ngomong sendirian nih. Kalau 1 klien Anda butuh 10 lead. Kalau berarti Anda mau 2 klien, lead-nya mesti berapa teman-teman? 20. 20. Berarti kalau saya mau 3 klien, lead-nya mesti berapa? Oke, udah ada jawaban dari Pak Said, 30. Oh iya, berarti Anda udah melihat nih Pak, activity-nya aja dinaikin dulu. Tapi tunggu dulu Pak, nggak bisa cuma activity-nya. Kenapa? Karena activity dibatasi oleh time. Ada limitnya Pak, waktu. Walaupun Anda menyebut bahwa Pak, orang sales itu tidak terikat jam kerja. Dia tidak 9 to 5. Benar dong? Ya kalau Anda sampai rekrut sales, dia nanya, Pak jam kerja di sini sampai jam berapa Pak? Ya jam kerja sih sampai jam 5. Oh ya udah kalau gitu saya tiap jam 5 saya masih pulang loh Pak. Jadi kalau ada customer nanya, halo saya bisa mampir nggak ke sana? Saya baru nyampe sekitar jam 6-an. Nggak bisa Pak, kami hanya buka sampai jam 5. Bapak besok aja datangnya. Anda terima nggak sales yang seperti itu? Memang benar bahwa sales tidak terikat jam kantor 9 to 5. Tapi kan tetap ada batasan teman-teman. Nggak mungkin kan ada jam 3 pagi follow up invoice atau PO. Yang Anda follow up siapa? Miss Kunti gitu loh. Jadi walaupun kita bisa meningkatkan activity, tapi activity ada batasannya. Dia dibatasi oleh waktu. Nah, jadi Anda nggak bisa ngomong nih, kalau saya mau 10 klien, ini lead-nya 100. Kalau mau 100 klien, lead-nya 1000. Ada batasannya. Yang kedua yang perlu diperhatikan, saya sekalian pakai merah deh, biar kelihatan. Kalau tadi adalah activity, yang kedua adalah CR-nya. Ya, CR itu apa? Sebenarnya di teori sales, CR itu disebut dengan conversion ratio. Rasio konversi. Bagaimana mengkonversi? 10 jadi 6, jadi 4, jadi 2, jadi 1. Kalau dari tiap 10 lead jadi 1 klien, sebenarnya conversion rasionya berapa persen teman-teman? Boleh tolong ditulisin nggak di chat? Biar saya nggak sepi. Buat Anda yang daripada susah mengingat conversion ratio, saya rubah di kelas saya. CR itu saya namakan closing ratio. Jadi sebenarnya rasio untuk merubah dari lead menjadi klien. Kalau 10 lead dapat 1 klien, CR kita berapa persen teman-teman? Yang mau ngomong yang lain aja lah mic-nya. Kalau susah nulis. Kalau dari 10 lead dapat 1 klien, CR kita berapa persen teman-teman? 1%. 1%. Dari 10 dapat 1 Pak. Oke, banyak yang jawab. Ada Pak Lusius, ada Pak Agus 10% ya Pak ya. Oke, ya karena udah ada yang jawab 10%, saya nggak menunggu semua jawab. Pak, sekarang pertanyaan kedua. Ini supaya kita memahami sales adalah sebuah proses. Sebenarnya, mengelola sales itu simple. Tantangan sales itu adalah bagaimana meningkatkan activity. Yang kedua, bagaimana meningkatkan CR. Sekarang saya ajak Anda berpikir analitik. Kalau saya meningkatkan activity 100% Pak,
Tadi kan sel saya activity-nya 10. Saya tingkatkan 100% berarti naik jadi berapa? Jadi 20. Benar ya? Oke. Kalau activity naik 100%, CR ini kan tadi 10% Anda sebut. Kalau CR saya naikkan 100% juga. Penjualan naik berapa persen? Boleh tolong dicek nggak teman-teman? Pak Lutfi nggak boleh, Pak Lutfi udah ikut terus. Khusus Pak Lutfi tidak usah menjawab. Nanti jawabannya pasti benar. Senyum-senyum. Kalau Anda naikin activity 100%, dan di saat bersamaan Anda naikin CR 100%, sebenarnya kenaikan penjualan kita berapa persen sih teman-teman? Saya coba lihat ya. Udah ada yang chat belum? Wah ini apa sibuk berhitung belum, atau Pak. gimana nih? Belum Dinyalain ada. aja mic-nya teman-teman. Silakan komen. Naiknya berapa persen? Silakan sahabat pembelajar. Berapa persen kenaikannya? Pak Dewa ini jangan-jangan pada ini disuruh ikut webinar apa suruh ikut ujian negara nih, kenapa pakai ditanya gitu ya. Loh, biar kita nggak satu arah dong Pak. Saya pengen tahu nih, Anda kalau Anda nangkep nih, kalau Anda berhasil naikin activity 100%, lalu di saat bersamaan dengan luar biasanya Anda naikin CR 100%, kenaikan penjualan Anda berapa persen teman-teman? Udah ada yang jawab belum? Belum ada, Pak. Belum ada? Ada. Oh, ada yang 100. jawab 100%. Ada Pak Agus Rianto, 400%. Ada yang 100%. Pak Paulus Aji. Pak Lusius Bu Rista, 400. Oke, ini banyak. Pak Chandra, mic-nya enggak. Halo Pak Chandra? Pak Chandra? Pak, mic-nya ke-mute, Pak. Mic-nya ke-mute, Pak. Pak Chandra, mic-nya enggak bunyi kayak awal tadi, Pak. Halo? Ya, Pak Dewa bisa dengar? Bisa. Oke, tadi hilang ya suara saya, Pak? Tadi hilang, Pak. Tadi hilang. Oh, oke. Soalnya di saya nih sepi loh, Pak. Jadi hilang atau nggak hilang saya nggak tahu. Cuma saya melihat wajah Pak Dewa kenapa agak panik begitu loh. Iya, saya panik. Suaranya nggak ada soalnya. Oke. Buat Anda temani, yang Pak. 400% Anda benar. Karena kenapa? Ketika activity Anda naikkan 100% dari 10 jadi 20. Ketika CR dari 10% Anda naikkan jadi 20%. 20 kali 20 itu penjualan Anda naik jadi 4 loh, Pak. Jadi tadinya penjualan Anda 1, sekarang penjualan Anda 4. Anda meningkat 400%. Makanya teman-teman, ketika kalau saya pegang tim sales, yang saya cek pertama kali, activity-nya gimana? Berapa angka activity-nya? Setelah punya angka activity, pertanyaan pertama dalam dunia sales adalah kalau Anda mau meningkatkan sales, tingkatin dulu activity-nya. Logika dasar. Kalau satu klien butuh 10 lead, berarti 2 klien Anda butuh 20 lead. Kalau 3 klien Anda butuh 30 lead. Kalau activity-nya sudah naik, bisa dilihat dia nyangkutnya di mana. Nah, ini saya ajak membahas lebih dalam lagi. Kita go one step further lagi ya, teman-teman ya. Kalau Anda sudah punya data, punya activity, baru Anda bisa lihat dia nyangkutnya di mana. Misalnya, tadinya lead 10. Saya naikin lead jadi 100 nih. Tapi kok yang turun ke suspek tetap kecil. Jadi udah lead jadi 100, yang turun ke suspek tetap aja cuma 8. Berarti kita tahu problem kita di mana. Saya pakai merah. Problem kita pasti di sini. Prospecting sama approaching-nya yang bermasalah. Logika sederhana. Karena tadi kita pakai mobil. Saya terus pakai mobil boleh ya teman-teman ya. Untuk hanya contoh pembelajaran. Mudah dimengerti ya. Tadi saya menggunakan Pak Lutfi sebagai contoh mobil. Anda pameran expander. Sekarang gini. Pak Lutfi sales yang rajin Pak. Ya. Activity-nya bagus. Tiap kali saya kasih dia flyer, 1000 flyer habis setiap hari. Wah, dan setiap kali pulang sore, dibuktikan dia memang kerja keras. Setiap kali pulang bau matahari, bau keringat. Benar-benar semua flyer itu dibagiin. Tapi yang kita heran, kok sebulan dia cuma jual mobil expander 1, Pak. Satunya itu pun dari customer walk-in lagi ke showroom. Ya bingung, ini orang rajin, pekerja keras, dikasih flyer habis, ya kita pasti mau tahu, kita akan wawancara. Pak Lutfi, gua lihat lu rajinnya minta ampun nih. Gua kasih 1000 flyer, lu bagiin habis. Lu sebenarnya tiap hari lu kemana aja? Pak, saya benar-benar saya bagiin flyer itu, Pak. Ya.
Gimana tanggapannya di tempat lu bagiin? Wah, luar biasa, Pak. Semua suka dengan expander, Pak. Kenapa mereka suka dengan expander? Karena dia punya ground clearance tinggi, Pak. Mereka bilang daerah mereka itu agak rendah, jadi sering genangan air. Oh ya cocok lah kalau begitu. Nah, terus masalahnya gimana? Oh, diambil semua, Pak, flyer kita. Nah, terus kenapa nggak beli? Emang lu baginya di mana sih sebenarnya? Ya di itu, Pak, bantaran Kali Ciliwung. Jadi Anda lihat, Pak, Bu, yang digarap punya kebutuhan, punya. Ditanya suka mobil nggak? Suka. Masalahnya kan nggak punya daya beli. Bagaimanapun Anda kerjakan, begitu Anda tanya, kapan mau beli expandernya, Pak? Aduh, Pak, jangankan beli expander. Ini aja kita lagi nunggu gusuran, Pak, kapan tsunami-nya jadi. Gitu loh. Nah, terus itu flyer buat apa? Ya kata Pak Chandra, buat motivasi, buat buku impian. Jadi kita ambil, kita tempel di dinding. Benar apa salah, teman-teman? Ya, benar aja. Masalahnya adalah kita tidak bisa merubah lead jadi suspek karena di prospecting sama approaching-nya CRM-nya bermasalah. Jadi kita bisa lihat loh dari datanya, teman-teman. Kalau Anda nggak bisa merubah suspek menjadi prospek, ya ingat ya, punya kebutuhan, punya daya beli, yang ini butuhnya saat ini. Kalau di sini nggak bisa ketemu, angkanya gede tapi nggak mau turun, biasa problemnya di sini. Probing sama presenting. Ini adalah salah satu problem yang paling sering muncul di dunia penjualan. Yaitu ketika sales ketemu customer, bukannya menggali kebutuhan, tapi sibuk mempresentasikan produk. Ya. Salah satu langkah paling penting dalam penjualan adalah langkah probing. Tetapi lucunya, justru langkah probing adalah langkah yang paling sering dilewatin oleh sales. Anda nggak percaya, coba Anda survei. Anda tanya sales Anda. Hari ini ketemu berapa customer? Floatingnya bagus. Pak, saya hari ini ketemu 7 customer. Wah, hebat sekali. Sehari bisa ketemu 7 customer di Jakarta. Oh iya dong, Pak. Terus apa yang kamu lakukan? Ya saya cerita, Pak, tentang perusahaan kita, tentang produk kita. Terus gimana? Ya mereka dengerin. Terus apa kebutuhan mereka? Ya mana saya tahu kebutuhan mereka, kan saya datang untuk menceritakan tentang perusahaan kita, Pak. Nah, pertanyaannya nih teman-teman, kalau Anda segitu pengennya cuma cerita tentang perusahaan Anda atau tentang produk Anda, ya kenapa nggak direkam aja? Jadi kan kalau saya datang ketemu Pak Dewa, tinggal Pak Dewa, ini silakan dengerin nih Pak, rekaman pembicaraan saya selama 1 jam. Saya di luar ngerokok ya Pak ya. Jadi Bapak dengerin aja presentasinya, nanti kalau ada yang nggak jelas, Bapak panggil. Kalau semua jelas ya berarti saya datang tinggal saya ambil rekamannya. Makasih ya Pak Dewa udah kasih waktu hari ini. Kan Anda cuma mau presenting. Jadi Anda lihat nih teman-teman, salah satu faktor yang paling sering dilewati dalam dunia penjualan justru adalah tahapan probing. Nah, pertanyaan tantangan dari saya teman-teman. Kalau Anda tidak probing, bagaimana Anda tahu mesti menawarkan diapet? Lalu Anda nggak tahu kok dia diare atau batuk atau sakit kepala kok. Dari mana Anda tahu Anda mesti cerita diapet? Kalau Anda tidak probing, dari mana Anda tahu Anda mesti cerita OBH? Kalau Anda tidak probing, dari mana Anda tahu Anda mesti cerita yang namanya paracetamol? Menjual itu gampang kalau diare ketemu diapet. Kalau sakit kepala ketemu paracetamol. Kalau batuk ketemu OBH, itu simple. Menjual itu sangat sulit kalau diare ketemunya OBH. Atau nyeri kepala ketemunya diapet. Atau batuk ketemunya paracetamol. Itu baru menjual menjadi sulit. Nah, itu baru ngomong yang dulu. Jadi teman-teman Anda perhatikan nih. Dulu ketika sebelum ada yang segala yang dinamakan PSBB. Ya, PSBB ini baru kita dengar belakangan ini loh teman-teman ya. Waktu saya sekolah yang saya tahu PSBB gitu loh. Nggak ngerti itu PSBB apaan. Ya, stay at home di rumah aja. Nggak bisa ketemu orang. Nah, itu aja waktu kita bisa ketemu customer langsung. Saya mau tanya teman-teman, probing sulit nggak waktu kita masih ketemu langsung? Buat Anda yang udah terjun di sales. Oke, ada yang nanya berapa persentase dari lead. Nanti saya jawab ya Pak ya. Saya mau tanya dulu. Menurut Anda jawab sebelum era pandemik, probing aja sulit atau mudah? Menggali kebutuhan, bagaimana mencari. Sebenarnya probing itu kan mencari akar masalah.
Sampai yang tadinya dia ngerasa nggak butuh motor karena, oh iya ya, saya sih mungkin kehujanan, kepanasan nggak apa-apa, tapi saya nggak mau istri atau anak saya kehujanan, kepanasan. Proses menggali itu aja, bertemu aja sulit. Apalagi sekarang nih teman-teman. Di era seperti ini, yang dinamakan sekarang era semua di rumah aja, kalau ketemu ya di ruang yang seperti ini. Saya aja nggak betah banget membawakan webinar, karena kalau nanya aja hening, nunggu di chat, nunggu ada yang buka speaker. Di tempat saya sepi, padahal di ruang training hari ini sekarang udah ada berapa partisipan? Partisipan udah sekitar 60 orang, tapi saya tetap berasa sepi di sini. Inilah dunia new normal. Di dunia new normal ini, teman-teman, Anda perhatikan, kita semua hanya tampak dari bahu ke atas. Ini saya nggak tahu apakah di sini ada siapa aja. Saya lihat layar saya, ada Bu Ajeng, ada Pak Agus, ada Bu Cingcing. Ya saya nggak tahu nih, karena kalaupun Anda nyalain kamera juga cuma kelihatan dari bahu ke atas. Apakah bahu ke atasnya tampilannya ke meja, tapi Anda kan nggak tahu kan, Bu, Pak, saya sekarang bercelana pendek atau enggak? Nah, saya sekarang sering loh membawakan webinar dengan celana pendek. Kenapa? Ya nggak penting. Kan yang kelihatan cuma segini. Jadi di atas pakai kemeja, bawah celana pendek, nyantai dari rumah. New normal. Probing menjadi jauh lebih sulit sekarang. Jadi kenapa kita sebut new normal selling? Nah, itu probingnya bagaimana? Probing ini kan sesuatu ilmu yang paling dipakai. Terutama apa? Saya mau tahu di sini ada nggak teman-teman yang dari industri asuransi jiwa? Ada nggak? Kalau ada boleh dong tolong raise hand atau chat. Saya mau cek dong. Malam ini ada nggak teman-teman yang dari industri asuransi jiwa? Oke, daripada nunggunya kelamaan, saya cerita ke Anda teman-teman. Ilmu probing itu paling kepake di dalam asuransi jiwa. Karena dalam kelas menjual asuransi jiwa itu salah satu yang paling sulit tingkatannya. Kenapa? Jauh lebih enak jual mobil, Pak. Kalau jual mobil, saya bisa nanya ke Bu Dila Margaret, Bu, Ibu kapan mau datang ke showroom kami, kapan mau test drive mobil kami, Bu? Itu masih bisa. Lah jual asuransi jiwa, emang saya bisa nanya ke Bu Dila, Bu, Ibu mau nggak tes polis kami? Mau di test drive nggak, Bu, polisnya? Gimana cara test drive polis, Pak? Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi Anda lihat nih teman-teman, kalau Anda tanya saya, Pak, kenapa judulnya New Normal Selling? Kenapa right probing ketemu great value presenting? Saya belum bahas yang lain, ini nanti. Jadi bertahap kita akan bahas bagaimana ilmu handling objection, negotiation. Ini semua nggak akan jalan kalau probingnya nggak bisa ketemu sama presentingnya. Kalau diare nggak bisa ketemu diapet, nggak ada yang perlu dilakukan lebih lanjut. Kalau diare ketemunya OBH, lupakan tentang penjualan. Masuk akal nggak teman-teman? Nah, ketika kita nanti membuka kelas probing, ya saya pengen dapat masukan dari Anda. Menurut Anda yang kita bahas ini malam ini di dunia penjualan, ini relevan nggak, Pak? Bu, kalau relevan, tolong Anda tuliskan. Karena berdasarkan dari batch-batch lalu, akhirnya Bang yang minta, Pak, tolong dibuatkan kelas khusus probing. Saya tidak mungkin bisa membahas ilmu probing hanya dalam bentuk 45 menit seperti ini. Belum kita tanya jawab. Jadi probing itu minimal mungkin kita perlu bahas 2,5 jam. Karena probing itu mendalam. Gitu. Jadi kalau Anda merasa bahwa ini relevan, tolong tuliskan. Jadi ini bisa buat masukan dari kita. Kalau dari batch-batch yang lalu, Bang yang meminta, Pak, kita minta dibukakan khusus kelas bahas right probing. Jadi saya mau pisah nih. Kalau malam ini baru trailer aja ngomong keseluruhan bahwa solution oriented selling itu datang dari right probing ketemu great value presenting. Nanti buat yang mau mendalami ilmu sales, kita akan belajar kelas khusus right probing. Selesai lulus kelas right probing baru kita bahas ilmu yang namanya great value presenting. Oke. Ya, karena pada bilang relevan ya nanti kita siapkan gitu loh teman-teman. Itu yang malam ini. Jadi malam ini saya nggak mau bicara kemana-mana dulu karena waktu kita pendek. Kita bahkan belum sempat tanya jawab loh. Ini udah menit keberapa nih Pak? Ya ampun udah 46 menit Pak. Waduh. Pak, saya buka tanya jawab aja boleh nggak? Karena banyak sekali pertanyaan nih. Oke, tadi ada Pak Henry sih yang sudah tanya ya. Boleh dapat info berapa persentase dari lead sampai dengan klien, berapa persen? Sehingga kita bisa mencari jumlah berapa leads-nya. Iya. Sebenarnya Pak,
tiap industri bisa berbeda. Yang saya gunakan itu tadi adalah angka yang umum di industri seperti otomotif dan properti. Artinya ketika Anda melihat 10 lead jadi 6 suspek, 6 suspek jadi 4 prospek, 4 prospek jadi 2 hot prospek, 2 hot prospek itu jadi 1 klien. Itu teman kita yang dari otomotif kayak Pak Lutfi yang dari Mitsubishi dari tadi ngangguk-ngangguk karena iya ya sehari-hari emang gue begitu. Kira-kira kalau sebulan gue garap 10 lead, mungkin gue jual 1. Jadi kalau gue mau jual 2 perlu 20 lead. Jadi itu masih angka umum. Nah, itu tadi yang nanya Pak siapa Pak Dewa? Pak Hendri, Pak. Pak Hendri. Pak Hendri itu tadi masih angka yang sederhana untuk bisnis yang B2C, Pak. B2C itu bisnis to consumer. Jadi jual mobil kepada end user, jual apartemen atau rumah ke end user. Di bisnis B2B lebih rumit lagi, Pak. Karena bisnis B2C itu sederhana. B2C itu yang mau beli, yang pakai, yang bayar, yang mutusin itu 1 orang. Artinya kalau Anda berurusan dengan suami istri, mereka yang mau beli mobil, mereka yang mau pakai, mereka yang bayar, mereka yang mutusin. Itu simple. Kalau buat teman-teman yang sales corporate, sorry, angka CR-nya bisa lebih kecil lagi. Kenapa? Karena di corporate itu jauh lebih rumit lagi. Di corporate itu yang mau pakai nggak beli, yang beli nggak bayar, yang bayar nggak mutusin, yang mutusin nggak pakai, nggak beli, nggak bayar. Loh kok ngebulet, Pak? Yes, karena itu ilmu selling real aja. Probing itu mungkin harus dipisah antara probing B2B sama probing B2C. Atau ya kita bisa lah kalau 2,5 jam nanti pembahasannya harus diatur ada probing B2C itu beda dengan probing B2B. B2B itu nanti mengenal yang namanya DMU, Decision Making Unit. Kalau Anda terbiasa dengan ucapan KPK, keputusan KPK bersifat kolektif kolegial. Kolektif kolegial itu artinya bukan keputusan 1 orang tapi banyak bagian yang terkait, nah itu yang memutuskan. Jadi Pak, kalau saya tadi menggunakan contoh 10, 6, 4, 2, 1 itu masih umum untuk otomotif properti. Di kita sales corporate, kelihatannya akan lebih kecil lagi. Jadi siap-siap. Buat Anda yang di corporate, welcome to the club. Lebih rumit, yang perlu di-approach banyak. Gitu. Oke. Pak Hendri, semoga terjawab ya. Ini ada beberapa sahabat pembelajar yang menjawab pertanyaan Pak Chandra tadi tentang relevan kelas probingnya. Pak Lucio sangat relevan, Pak Yohan sangat relevan. Saya mau kelas probingnya, Pak. Sip. Kita buka. Kita relevan. Dari kemarin 3 batch juga semua minta ya, berarti harus disiapkan kelasnya. Iya. Jadi siap-siap kita bakal ngobrol begini 2,5 jam nih, Pak. Saya yang kesepian ngobrol 2,5 jam. Nanti saya temani, Pak, di situ. Oke. Pak Oki, Radian juga relevan karena banyak sales manager nggak sabaran menunggu hasil tanpa realize jika resources-nya perlu improvement dalam proses penjualan atau selling pad. Buat teman-teman yang sales manager, ingat baik-baik teman-teman, ini satu hal yang perlu diperhatikan pertama-tama kalau Anda memegang tim sales adalah ininya dulu, Pak, activity-nya, bukan CR-nya. Kalau activity Anda tingkatin, baru bisa dilihat CR-nya nyangkut di mana, Pak. Bu. Jadi ini satu, saya menjawab juga. Kalau Anda memegang tim penjualan, jangan pusingin CR sebelum ada activity. Karena kalau activity-nya nggak ada masalah. Nggak ada nyangkutnya, Pak. 0 kali berapapun jumlahnya berapa? Oh ya udah, ada Pak Dewa yang bantu saya jawab. Jadi kalau activity Anda rendah, nggak usah mikirin nyangkutnya di mana, udah pasti nggak ada hasil gitu loh. Kalau activity tinggi, jadi ketika Anda naikin activity, kalau 10 jadi 100, baru kita analisa. Kalau dia nyangkut di sini, berarti yang mesti diperbaiki ini. Makanya sebenarnya sales itu bukan soal training loh yang penting loh. Training benar, tapi habis training harus diikuti coaching. Harus dilihat, sales team saya ini nggak bisa transform yang mana. Kalau dia nggak bisa berubah suspek jadi prospek ini, saya ikutin terus ya teman-teman ya. Kalau tim Anda nggak bisa merubah prospek jadi hot prospek, pasti masalah di handling objection sama negotiation. Kalau dia nggak bisa rubah hot prospect jadi client, simple. Closing skill-nya yang masalah, Pak. Pernah nggak Anda pegang tim sales? Sales harusnya udah closing, ya. Customer udah, oh saya suka nih mobil expander nih, ini cocok sekali nih. Gimana cara pembayarannya? Pembiayaannya bisa, tunggu dulu Pak, Bapak kan belum dengar, kami masih punya banyak tipe lain selain expander. Anda malah sibuk cerita tentang ada tipe ini. Itu yang tadinya mau beli bisa pulang nggak jadi beli karena kebingungan karena too much information. Benar nggak teman-teman? Artinya apa? Closing skill-nya yang masalah. Jadi Anda lihat dulu, buat teman-teman yang memang terjun di sebagai praktisi sales, simple.
activity dulu. Kalau nggak ada activity, nggak ada CR yang perlu dikelola. Nah, kalau activity-nya ada, baru kita garap nyangkutnya di mana. Di situ self coaching. Itu termasuk ilmu probing juga. Probing itu ada dasar dari coaching self juga. Nah, saya sering ditanya, Pak Chandra, tim kami boleh nggak dibantu supaya penjualannya naik, Pak? Saya selalu tanya, activity-nya bagaimana, Pak? Activity-nya rendah, Pak. Nggak ada activity. Gimana dong, Pak, cara saya membina tim sales? Nggak usah repot, Bu. Dibinasakan aja. Maksudnya apa yang mau dibina kalau nggak ada activity? Jadi Anda lihat, teman-teman. Satu hal, kita sadari dulu, selling itu proses loh. Kalau dia proses, berarti kita perbaiki dulu. Setelah activity naik, baru dilihat nyangkutnya di mana. Wah, Pak Paulus Aji langsung setuju, Pak, binasakan. Pak, ini bukan soal jadi kejam atau apa, tapi simple. Kalau nggak ada activity, mau apa yang dikelola di CR-nya? Kalau Anda punya activity, kita ngomong CR apa yang perlu diperbaiki. Kalau activity dari 10 Anda naikin ke 100, lalu nyangkut di sini, kita perbaiki ini. Kalau nyangkut di sini, kita perbaiki ini. Kalau nyangkut di sini, kita perbaiki ini. Kalau nyangkut di sini, closing skill-nya. Simple. Bahkan sebenarnya, saya nggak tahu yang join malam ini ada teman-teman HR nggak? Kalau Anda orang HR, kalau datanya cukup, itu training itu harusnya dipisah-pisah, Bu, Pak. Jangan training semua sekaligus. Dilihat problem di kita nyangkutnya di mana. Kalau paling gede nyangkutnya di ini ke ini, Bu, ya yang dibahas tuh ilmu negotiation gitu loh. Handling objection negotiation. Kalau nggak bisa rubah suspek jadi prospek, yang dibahas tuh yang kita mau buka kelasnya. Probing skill. Gimana? Nanya, kok nggak bisa jualan ya? Kamu jual apa? OBH. Terus kamu nawarin apa? Ya dia diare. Nah, terus menurut lo kenapa nggak bisa jualan? Logika dasar. Nah, itu. Ya. Pak Dewa, silakan pertanyaan berikut. Oke, ada Pak Lucius Ferry. Tips dan trik menghadapi situasi perang harga, Pak. Perang harga ya? Perang harga itu harus disadari bahwa sebenarnya customer itu walaupun menyebutnya harga, tapi yang dia maksud adalah nilai. Makanya Pak, di presenting namanya great value presenting. Nah, nggak mungkin saya bisa menjawab pertanyaan Bapak malam, tapi tolong ingat, di penjualan itu sama. Saya tadi pagi juga ikut kelas teman baik saya, Pak Stevi, ya. Dan Pak Stevi mengatakannya dengan sangat baik, kalau Anda menjual dengan hanya perang harga, itu simple. Itu ada namanya. Namanya ada sum to zero game. Dia pasti menuju zero. Yang zero apa? Margin. Jadi kalau Anda perang di harga, ya udah, yang akan kemakan adalah margin. Sebenarnya tantangan dunia selling adalah makanya kita namakan great value presenting. Bagaimana memasak nilai. Nah, itu nanti kita bahas khusus di kelas 2,5 jam great value presenting. Bagaimana mindset membuat. Saya minggu depan Pak Dewa, minggu depan saya nggak mau lagi buka kelas yang ini, tapi lanjut ke great value presenting. Jadi yang tadi nanya Pak siapa? Pak Lucius Ferry. Pak Lucius Ferry, pastikan Anda malam ini langsung daftar. Jumat depan kita mau membahas tentang great value presenting, Pak. Ya, oke. Pak Lucius sudah jawab. Saya ketemu Bapak di kelas Jumat depan. Tolong nanti langsung didaftarin ya. Jumat depan saya buka kelas great value presenting. Jadi bagaimana jangan berorientasi hanya pada harga. Nanti saya akan jelaskan. Sebenarnya konsumen itu bukan memaksudkan harga. Ngomongnya harga, tapi maksudnya nilai. Makanya great value. Itu kita bahas minggu depan. Boleh ya Pak Lucius? Oke. Ya? Lanjut Pak. Oke. Pak Chandra, langsung ke Pak Lutfi Ghazali. Pak Lutfi, ini dari tadi di-mention terus langsung nanya ini. Untuk saat ini sebenarnya di dunia penjualan otomotif pelan-pelan sudah mulai ada geliat yang mulai terbuka dengan mulai munculnya customer-customer. Namun tetap masih kendala dalam mengajak customer buat tatap muka untuk tatap muka ya. Tapi masih ada kendala untuk mengajak tatap muka via daring begini. Jadi Zoom gini juga masih kesulitan ya Pak Lutfi ya? Iya. Oke. Gimana Pak ini Pak? Oke, Pak Lutfi. Banyak customer yang, udah kamu telepon aja deh, jangan video-videoan deh, saya nggak nyaman gitu loh. Saya punya banyak sekali teman-teman cewek yang, maksudnya teman-teman wanita yang dulu biasa sering kongko, ngopi bareng, sekarang kalau teleponan nggak boleh ditelepon video call. Anda tahu kenapa? Tampilan gue di rumah berdaster dengan rambut gulung. Lu jangan coba-coba telepon gue, kalau lu telepon video gue matiin, nggak mau angkat. Wah, rupanya Pak, dulu itu kalau ketemu di coffee shop itu perlu persiapan 2 jam, gitu loh. Nah, yang sekarang adalah apa aslinya gitu loh, di atas gulung-gulung, daster gitu kan. Jadi ini wajar, ini real. Nah,
tantangan new probing itu sampai ke sana, Pak Lutfi. Artinya kenapa kita tuh bukan cuma menciptakan kata new normal selling. Wah, new normal selling itu tantangannya kalaupun mau diajak Zoom aja cuma segini nih. Pak Lutfi di layar saya cuma kelihatan sebahu, entah di bawah Anda pakai sarung apa celana pendek juga saya nggak tahu tuh Pak gitu loh. Yang terlihat ya itu dengan baju ini. Itu aja kalau mau diajak begini. Nah, yang sering terjadi, udah kamu chat aja deh. Saya kalau chat bisa. Benar terjadi Pak? Yes. Udah kamu call aja pakai WA. Kan kamu wifi, saya wifi. Mau telepon 3 jam juga gue layanin. Nggak ada biayanya kok gitu loh. Tapi berarti probing itu mesti dilakukan hanya lewat suara ataupun lewat chat Pak. Ini adalah turunan dari ilmu communication. Ketika komunikasi sekarang yang dikelola itu non-verbalnya Bang yang hilang, hanya tinggal verbal. Di chat itu Anda mesti ngerti loh. Huruf besar, huruf kecil, pakai tanda seru, pakai koma, itu semua ada yang tersirat dibanding yang tersurat. Benar nggak teman-teman? Nah, jadi Anda sekarang tahu. Right probing di era new normal itu jauh lebih sulit lagi. Bukan cuma Anda, saya sendiri pun pusing sekarang. Saya share sedikit, Pak. Anda tahu apa hebatnya work from home? Work from home itu meningkatkan ini, approaching jadi tinggi sekali. Saya batch 2 kemarin salah satu manajer penjualan di bisnis oli bilang ke saya, Pak, sebenarnya sekarang approaching kita enak banget. Saya sekarang sehari bisa 7 kali meeting sama klien. Kenapa? 7 kali meeting kan Zoom, Pak. Kalau dulu mana bisa 7 kali meeting? Anda kalau di Jakarta bilang bisa 5 kali meeting, kemungkinan besar jangan-jangan nama belakang Anda Riyadi kemana-mana naik helikopter gitu loh Pak. Ya Anda kan tahu lalu lintas Jakarta kayak gimana. Tapi sekarang dengan di rumah atau di kantor, bisa nggak sehari meeting sama orang 7? Bisa. Zoom meeting. 10 meeting pun bisa Pak. Pertanyaannya, Pak, approaching-nya activity tinggi Pak. CR-nya kita setengah mati Pak. Habis meeting masih, ya itulah Pak, bagaimana menggali kebutuhan hanya dengan seperti ini nih, seperti persis kita webinar, Anda bayangkan Anda harus menggali kebutuhan, lalu memasakkan sebuah great value presenting. Welcome to the new normal. Anda suka nggak suka, ini harus kita jalanin sampai vaksin ada. Sebelum ada vaksin, konsumen zaman sekarang, kalau bukan benar-benar penting, emang dia mau ketemu kita? Mau ribet-ribet bermasker-maskeran segala gitu loh. Ya Zoom aja, kalau perlu telepon aja. Itulah tantangan new normal. Itu yang kita mau bahas di kelas new probing kita. Jadi saya sendiri pun mau meluncurkan kelas new probing pun tantangannya berat Pak Dewa, emangnya gampang gitu loh. Tapi itulah tantangan terbaru gitu loh. Makanya kenapa Anda tadi pada bilang relevan ya, jangankan Anda, saya juga ngerasa relevan Pak. Saya juga putar otak gitu loh. Nah gitu ya. Oke. Silakan lanjut. Oke, Pak Lutfi terjawab ya. Oke, siap. Lanjut ke Pak Henry lagi nih Pak. Bagaimana dengan properti? Khususnya primary ya Pak. Ya. Oke. Properti. Karena market primary diterima oleh kliennya masih lama, berbeda dengan secondary market. Ya. Sebenarnya properti itu Anda mesti bisa mengkomunikasikan, probingnya mesti ketemu tujuan dia beli properti itu apa gitu loh. Kalau sebenarnya properti itu kalau hunian ya tetap mau COVID mau apa lah, orang semua hunian kok. Yang jadi masalah sekarang adalah properti investment gitu loh. Nah dia akan nanya buat apa gue invest, emang bisa disewakan, bisa apa. Nah khusus untuk market properti ini tantangannya adalah Anda mesti bisa probing yang tepat. Kenapa dia mesti invest di properti? Salah satu contoh. Ini saya sedikit tadi dengan Pak siapa Pak Dewan, sorry. Pak Henry Pak. Pak Henry. Ya. Saya kadang orang properti sering ngomong ke saya, Pak, dulu saya beli rumah 1 miliar. Sekarang harga rumah saya 2 miliar. Saya jual berarti saya untung 1 miliar. Anda setuju atau enggak, teman-teman? Logika sederhana nih, dulu beli rumah 1 miliar. Sekarang ditawar orang, rumah Anda mau dibayar 2 miliar. Berarti Anda untung 1 miliar. Iya atau enggak? Tolong Anda cek. Iya Pak. Iya, oke Pak Henry menjawab iya. Masalahnya Pak, satu problem yang paling besar adalah rumah tetangga kita juga udah 2 miliar Pak. Semua rumah yang di dalam klaster kita juga udah 2 miliar. Jadi sebenarnya di properti itu bukan soal untungnya berapa.
properti itu adalah tools untuk hedging, Pak, lindung nilai. Jadi saya bisa menyebut bahwa saya beli rumah 1 miliar dijual 2 miliar untung 1 miliar kalau rumah tetangga semua masih tetap 1 miliar. Anda bisa jual rumah Anda 2 miliar, yes, Anda untung 1 miliar, Pak. Lalu Anda beli 1 miliar, lalu Anda jual 2 miliar, tapi rumah tetangga semua 2 miliar, berarti kalau Anda mau beli balik kan juga 2 miliar, Pak. Nah, yang harus bisa teman-teman properti komunikasikan kepada pembeli properti hari ini adalah faktor bukan soal return on investment, tapi soal hedging-nya, Pak, lindung nilai. Cuma di properti yang sering kita dengar, itu tanah di seberang kalau nenek beli dulu harganya cuma 100 rupiah per meter, sekarang udah 11 juta. Lalu nenek beli nggak, Nek? Enggak, itu kan yang jadi masalah. Kalau beli ya nenek nggak cerita sama kamu gitu loh. Nah, jadi dari 100 perak ke 11 juta, itu kan tanah sekeliling semua ya 11 juta sekarang, Pak. Tapi kalau Anda tidak pernah membeli di 100, besar kemungkinan di 11 juta Anda tidak mampu membeli juga, sama aja. Orang yang membeli di 100, sebenarnya dia menghedging uang sebesar 11 juta per meter. Itu tantangan paling utama. Probingnya itu bagaimana membuat customer menyadari nilai hedgingnya properti, Pak. Karena kalau Anda ngomong pakai pendekatan untung, Pak, dia akan ngomong, beli emas lebih untung dong sekarang. Bener nggak? Nah, jadi mungkin nanti buat properti kalau boleh dibikinkan kelas khusus lah, Pak Hendy. Kalau ada kelas khusus properti lebih enak. Karena saya sendiri juga orang properti, jadi properti challenging-nya semua emang tahu lah gitu loh. Cuma dibahas di sini sih nggak habis, nanti sampai jam 10 belum kelar kita. Ya. Jadi Pak Hendy nanti mungkin kita bahas baik di grup WA ataupun kita bikinkan kelas khusus untuk teman-teman properti. Ada banyak hal yang harus dikelola di properti supaya bisa jalan. Nggak bisa sama. New normal, cara probingnya beda, cara great value presentingnya beda. Itulah maksud kelas yang kita buka, Pak Hendy. Ya. Oke, Pak Henry. Oke. Ya, udah. Thank you, Pak. Oke. Saya lanjut, Pak, ya. Yes. Ada Pak Junijo dari PT View Lubricant Indonesia. Value yang dimaksud adalah saving cost ya, Pak? Untuk produk value lubricant. Itu bukan hanya saving cost, Pak. Cost is one thing. Value itu sebenarnya orang membandingkan apa yang dia terima dengan apa yang dia keluarkan. Jadi orang itu selalu, ini nanti saya bahas ya di kelas. Pak Juni juga kalau boleh tolong make sure Anda gabung di Jumat depan. Saya pengen membahas great value presenting. Nanti di sana kita bahas. Manusia itu harga hanya salah satu komponen pembentuk harga. Manusia itu bukan soal harga, tapi soal apakah harga yang dia bayarkan setara nggak dengan apa yang dia dapatkan. Marketing itu sebenarnya memasak supaya orang merasa apa yang dia keluarkan itu sebanding dengan yang dia dapatkan. Bahasa marketingnya kalau Anda ke Watson, itu sering ada rak, bener nggak teman-teman? Kalau Anda masih ingat, pasti udah pada lama nggak ke mall. Nah, saya ajak bernostalgia. Jailah, ke mall aja nostalgia loh sekarang, Pak, ya. Saat Anda ke mall, kalau Anda mampir ke Watson, Anda sering melihat ada rak yang tulisannya best value offer. Nah, best value offer itu maksudnya gini loh, untuk yang Anda bayarkan segini, kami memberikan yang Anda ngerasanya, aduh, ini cocok. Best value offer itu bahasa keren di Watson atau di mall, Pak. Di Glodok namanya Chengli. Nah, sekarang jadi Anda ngerti. Jadi kalau Anda sering ke Glodok, kalau dengar pedagang, ya Chengli lah, Pak. Chengli itu maksudnya antara yang dia dapatkan dengan yang dia harus keluarkan. Itu dia ngerasa Chengli sebanding. Nah, kalau pertanyaan Anda, Pak, saving cost itu value, komponen. Saving cost itu komponen dari apa yang dia bayarkan. Nah, tapi Anda masih harus masak apa yang dia dapatkan. Karena apa yang dia bayarkan, sekarang saya tanya, Pak, kalau harga barang 1 juta mahal atau murah? Relatif, Pak, tergantung. Ya makanya, kalau saya bilang expandernya Pak Lutfi 1 juta, Anda malam ini juga langsung beli, Pak. Bungkus, Pak, bungkus. Bungkus. Jadi maksudnya ketika Anda ngomong saving cost, itu Anda hanya bekerja di sisi apa yang dia bayarkan. Anda mesti masak juga apa yang dia dapatkan. Itu kita bahas minggu depan. Boleh, teman-teman? Oke, Pak. Oke, jadi pastikan kalau Anda masih ada merasa penting langsung malam ini daftar, karena dari kemarin tuh pendaftarnya full terus. Saya nggak tahu, walaupun belum tentu di runningnya full gitu loh, tapi ya itulah nasib webinar, Pak. Orang kan daftar aja. Jadi kalau Anda memang ngerasa penting, malam ini langsung daftar ke Mbak Enda atau Mbak Tuti atau Bu Indri, langsung aja beresin pendaftarannya.
Kita minggu Oke. depan kita seseruan gini lagi. Ada Boleh lagi, ya, Pak. Ya, Yes. ada lagi dari terusannya dari Pak Juni ini. Bagaimana jika kompetitor secara price juga kompetitif dan kualitas juga bagus sehingga produk yang digunakan tidak ada masalah? Sarannya, Pak. Berarti di apa? Ini probingnya masih jalan, Pak. Hati-hati loh. Tadi itu yang Anda omongin itu what do you think loh, Pak? Is it the real what do customer thinks gitu loh. Nah, karena kalau nggak ada masalah, kalau itu berarti value Anda paling tinggi. Orang pasti akan memilih Anda. Anda dengan kompetitor itu bukan adu di harga loh, Pak, tapi adu di value loh. Nah, supaya bisa memasakkan great value, probingnya ini, Pak. Kalau probingnya tepat, great value-nya bisa keluar. Kalau probingnya nggak tepat, lupakan kata great value. Yang ada hanya presenting. Tahukah Bapak perusahaan kami didirikan sejak tahun 1943? Lu saingan sama Nyonya Menir atau gimana gitu loh, Pak. Nah, apakah itu yang dicari customer? Itu yang pertanyaan. Ya, kita bahas minggu depan, Pak siapa tadi, Pak ini ya? Pak Juni. Pak Juni ya. Oke. Oke. Masih ada, Pak? Oke. Udah cukup. Terima kasih. Terima Oke. kasih. Thank you, Pak Juni. Sama-sama, Kita Pak ketemu Juni. minggu depan ya, Pak ya. Ya. Kita seseruan. Siap, ya Pak. Thank you, Pak. Oke. Ada Bu Beta nih, yang untuk properti kira-kira kapan ya, Pak? Nah, ini Pak Dewa, gimana nih kita nanti bukanya? Mungkin properti itu yang harus jalan banget sekarang ilmu probingnya, Pak. Jadi ya nanti Probingnya pun khusus ya? Kita bahas di kelas probing deh. Di kelas probing itu bisa kita bahas. Bu Beta nanti ditunggu kabarnya dari tim Indonesia Belajar. Kita akan buka kelas probing yang 2,5 jam ya, Pak ya. Ya. Oke ya Bu ya. Oke. Ini ada Pak Henry lagi nih, masih penasaran. Ya. Nih. Boleh dapat info strategi Blue Ocean and Red Ocean, Pak? Oke. Blue Ocean, Red Ocean, simpelnya sebenarnya Blue Ocean dan Red Ocean itu bukan status quo, Pak. Dia bergerak terus, Pak. Contohnya sekarang, ketika work from home, semua orang dagang, semua orang jualan. Penjualan sekarang geser ke WhatsApp. Anda coba aja iseng-iseng Anda pengen jualan di WhatsApp grup perumahan Anda. Itu Anda kalau nggak kreatif ya semua juga Red Ocean, Pak. Mendadak semua orang jual kacamata antibakteri, jual face shield, ya Anda bikin pisang goreng juga ada yang bikin gitu loh. So, the real thing is Blue Ocean dan Red Ocean itu tidak terikat dengan produk. Produknya boleh sama, tetapi cara mengkomunikasikan value itu bisa merubah sesuatu dari Red Ocean menjadi Blue Ocean. Nah, itu kalau kita bahas nanti mungkin di kelas mendalamnya great value. Jadi kalau kelas probing 2,5 jam, kelas great value juga harus 2,5 jam. Itu termasuk membahas bagaimana cara mengkomunikasikan produk itu ada 3, Pak Henry. Ada kelas feature, ada kelas advantage, ada kelas benefit. Nah, Blue Ocean itu banyak bermain di benefit. Red Ocean itu kalau Anda hanya sebatas adu fitur. Nah, kalau Anda advantage, Anda mulai bergeser nih. Berarti antara red dengan blue apa? Mungkin nggak tahu, hijau, green, I don't know. Tetapi itu kita akan bahas mendalam, tapi saat kita buka kelas, kalau penting sekali mungkin nanti harus kelas probing dengan kelas present, ya kita lihat deh nanti deh. Itu kita akan bahas mendalam di great value presenting. Ya. Jadi malam ini saya cuma ingatkan, red value dengan red ocean dengan blue ocean itu bukan status quo. Nggak bisa terusnya, oh kalau saya, jadi nggak bisa mikir gini, karena semua orang jual pisang goreng, berarti kalau saya jual ketan duren, berarti saya blue ocean. Begitu Anda jual ketan duren, yang lain juga ngeliat, ternyata yang laku ketan duren, gue juga bikin ketan duren. Anda tidak lagi blue ocean loh, Pak. Gitu loh. Tetapi kalau ketan duren Anda mengandung zat yang membuat diare sembuh, itu blue ocean. So, bagaimana memasak great value-nya? Itu Oke, Pak Henry semoga terjawab ya. Maaf. Ya, Pak Henry harus ikut lah nanti kalau kelas great value presenting lah. Iya. Tadi saya nyebut Bu Beta, ternyata Pak Beta. Mohon maaf Pak Beta. Oh Pak Beta, oke. Sering terjadi di kota besar Pak, terutama di Zoom gitu ya. Oke, sahabat pembelajar ada lagi yang ingin menanyakan? Silakan, masih kita beri kesempatan nih. Wah, Pak Dewa lagi baik loh. Ini waktunya udah lewat lama ya Pak ya. Udah lewat nih Pak. Udah lewat banget. Kalau saya nggak masalah loh, saya santai aja. Selama Anda tanya ya, saya kalau bisa jawab saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, Anda telepon 108 lah. Satu pertanyaan terakhir, silakan kalau ada. Silakan atau langsung buka mic. Silakan. Ada?
Oke, sepertinya udah cukup nih, Pak Chandra. Cukup ya. Oke, Ini ada benar yang pada minta bikin kelas khusus properti juga. Oke, nanti kita bukain ya Pak Dewa ya. ya kita diskuskan. Oke, Pak Chandra mungkin closing statement untuk hari ini. Oke, closing statement teman-teman. Tadi kita bahas semua yang Anda lihat di sini adalah proses. Jadi malam ini intinya adalah tolong dimengerti bahwa penjualan itu proses. Nah, karena dia proses ini semua ya. Papan saya agak kecil, saya nggak bisa nulis. Saya pengen menggambarkan kepada Anda, Pak. Kalau Anda ngerasa penting, tolong Anda catat kata-kata penutup ini ya. Karena selling adalah proses, jadi kita ngerti nih. Sebuah proses itu bisa disebut proses, atau saya tulisin deh. Ini saya izin saya hapus, nggak apa-apa ya teman-teman. Anda kan udah lihat semua kan ya. Karena selling itu proses, dia logika berpikirnya begini. Ya ini sebagai closing statement malam ini. Kita sadar bahwa selling adalah proses. Benar teman-teman? Ya. Proses itu mesti bisa diukur. Artinya diukur apa? Activity-nya mesti bisa dipetakan, CR-nya mesti bisa diukur. Kalau sesuatu bisa diukur, ya, kalau dia measurable, berarti dia bisa di-increase. Karena itu selling bisa di-increase. Cukup masuk akal, Pak? Jadi kalau Anda mengerti bahwa selling adalah proses. Proses itu mesti bisa diukur. Ukurnya apa? Disitulah kita memanage activity, memanage yang namanya CR. Ketika saya membuka kelas khusus probing, right probing 2,5 jam, sebenarnya kita mencoba meningkatkan CR di bagian probing, Pak. Ketika Anda nanti ikut kelas, Pak, great value presenting saya mau ikut. Sebenarnya Anda meningkatkan CR di bagian great value presenting. Kalau setelah itu nanti pasti ada kelas handling objection sama negotiation. Habis itu berarti Anda meningkatkan CR di bagian handling objection sama negotiation. Kalau habis itu baru Anda ikut kelas closing skill dong Pak dibuka. Anda sebenarnya meningkatkan CR di closing skill. Nah, makanya enak kan jadi trainer selling kok Pak. Nggak ada habis-habisnya gitu loh. Karena sebenarnya itu kita membahas bagaimana meningkatkan CR di setiap tahap. Inilah logika dasarnya. Karena selling adalah proses, proses mesti bisa diukur. Kalau sesuatu bisa diukur, dia bisa ditingkatkan. Karena itu selling bisa ditingkatkan. Disitulah alasan kenapa Anda perlu ikut kelas probing, kelas presenting, kelas nanti negotiation. Sebenarnya Anda meningkatkan CR Pak, atau closing ratio. Kalau activity, saya tidak bisa bantu. Artinya kan tidak ada training yang bisa meningkatkan activity. Itu tugas Anda kalau Anda memegang tim penjualan. Pokoknya ingat, kalau nggak ada activity, nggak ada yang perlu dibinasakan aja. Tapi kalau activity-nya gede, nyangkut di mana, kita bisa perbaiki. Itulah memanage CR. Itulah ilmu dalam solution oriented selling yang kita kelola lewat Indonesia Belajar juga. Gitu kira-kira Pak Demo. Oke, terima kasih Pak Chandra, luar biasa malam hari ini, dan tentu saja sangat bermanfaat tema kita hari ini ya. Komplit nih kayaknya udah bagaimana kita bisa meningkatkan aktivitas dan sampai pada mendapatkan klien ya. Oke, yes. Kita tutup malam hari ini. Silakan buka mic, buka kamera, kita akan foto bersama. Silakan buka mic untuk bisa menyampaikan ya. Terima kasih kepada Jessica aja udah benar-benar rambut buat foto bersama. Saya juga deh, saya juga benar rambut tuh. Sekarang rambut saya udah panjang juga deh. Kalau kemarin nggak ada yang perlu dibenerin. Ini udah 3 bulan nih nggak potong rambut nih. Oke, silakan sahabat pembelajar, silakan buka mic untuk saya thanks. Ya, ke Pak Chandra dan buka kamera untuk foto bersama. Silakan Jessica. Ya, selamat malam sahabat pembelajar. Boleh dibuka dulu kameranya ya. Kita akan foto 3 kali. Senyum, sahabat pembelajar. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Jessica. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Ya, terima kasih Pak Chandra. Terima kasih sahabat pembelajar. Sampai ketemu minggu depan. Salam sukses luar biasa. Stay healthy.